Selamat pagi Ibu Bapak, Mbak Mas, Opa Oma, dan saudara-saudaraku yang baik. Semoga pagi ini kita menghirup udara hari baru, seraya mengucap syukur kepada Allah. Sebab karena Dialah kita dan keluarga kita masih diberi umur kehidupan. Firman Tuhan, Kejadian 26 ayat 22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Saudaraku, air merupakan kebutuhan vital. Orang bisa bertahan tidak makan 1 minggu, tetapi orang tidak akan bisa bertahan hidup tanpa minum air 1 minggu. Selain itu, banyak keperluan sehari-hari mau tidak mau membutuhkan air. Mandi, mencuci pakaian, mencuci peralatan masak, tidak bisa dipisahkan dengan air. Bahkan kini air menjadi komoditi atau barang dagangan utama. Pada era Israel kuno, semasa hidup keturunan Abraham, dalam hal ini Ishak, arti air lebih penting lagi. Menguasai air akan menguasai kemakmuran. Tidak heran, mata air, dalam hal ini sumur, bukan sekedar tempat air semata-mata. Sebuah komunitas atau kelompok orang yang bisa menggali tanah dan menemukan mata air. Komunitas itu akan berkembang menjadi kelompok yang hidupnya sejahtera dan makmur. Kita tahu negeri Israel kuno dan sekitarnya lebih banyak padang gurun ketimbang daerah-daerah yang hijau. Air sangat langka. Menemukan sumur yang di tempat itu tersedia mata air, sungguh sebuah keberuntungan besar. Air bisa untuk makan minum. Air juga bisa mengembangkan pertanian. Itulah sebabnya, bagi siapa yang punya sumur, masyarakatnya sejahtera. Sementara itu, konsekuensinya sering terjadi konflik antar kelompok masyarakat gara-gara memperebutkan sumur. Saudaraku, demi ketahanan hidup dan merintis kemakmuran, Ishak dan keluarga besarnya harus menjadi imigran di negeri Filistin. Penguasa dan masyarakat negeri Filistin terusik dengan kedatangan mereka. Ishak berserta rombongan keluarganya tidak disukai, sebab mereka kompetitor, pesaing. Datangnya mereka berpotensi merebut sumur yang ada, dan itu berbahaya. Berkali-kali hamba Ishak menemukan sumur berisi mata air. Namun berkali-kali mereka harus berkelahi dengan penduduk lokal di lokasi sekitar sumur yang ditemukan. Air menjadi sumber permusuhan. Perdamaian antar masyarakat terganggu gara-gara air. Akhirnya, saudaraku,
Ishak dan hambanya menemukan sumur yang berisi mata air yang tidak pernah kering. Mereka menamakannya Rehobot. Dan untuk sumur ini tidak mencuatkan konflik dan perkelahian antar komunitas Ishak dan masyarakat pribumi di sekitarnya. Sehingga Ishak bisa tinggal aman dan tenang di lokasi itu. Dan di sanalah Tuhan memberi Ishak hidup sejahtera dan damai. Di sanalah Tuhan memberi mereka kesempatan hidup yang sejahtera dan hidup berdampingan dengan damai bersama masyarakat sekitar. Saudaraku, nama Rehobot melekat pada satu tempat pemberian Tuhan atas umatnya. Mereka tinggal di wilayah sumber mata air yang tak pernah kering, subur, dan mendatangkan kemakmuran. Selain itu, dengan perjalanan Ishak menemukan sumur ini, Tuhan merestui segala usaha dan kerja keras. Dan lihatlah hasilnya baik. Selain itu, Tuhan memberi hati yang damai dan hidup bersama tanpa konflik. Sekaligus mereka bisa membawa diri sehingga tidak berkonflik dengan pihak lain, tidak dicemburui secara sosial. Mereka bisa mengelola sumber daya alam tanpa konflik horizontal. Saudaraku, segala aktivitas yang membawa nama Tuhan untuk kelangsungan hidup secara pribadi maupun kelompok tidak boleh memusuhi yang lain. Aneh rasanya membawa nama Tuhan tetapi hatinya penuh permusuhan, jiwanya tidak damai. Dan itu bisa kita lihat dalam masyarakat kita belakangan ini. Ada pemahaman dan praktek hidup yang keliru, membawa-bawa nama Tuhan, sedangkan sikapnya tidak ingin hidup damai bersama orang lain. Melihat yang berbeda dengan prasangka. Seyogyanya, semakin hidup kita bersama Tuhan, semakin kita menumbuhkan benih persaudaraan dan persahabatan. Bukannya membuat orang lain takut. Saudaraku, memasuki hari Senin dan masuk dalam aktivitas, mari berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersamanya kita akan memetik arti hidup tenang dan sejahtera. Berbarengan dengan itu, berjalan bersama Tuhan, maka hati dan jiwa kita dipenuhi hasrat hidup damai dengan orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya saat kami melangkah menjalani hidup ini selama bersamamu, kami tidak perlu cemas. Engkau mendatangkan sejahtera dan hidup tenang serta damai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera. Masih bersama Pendeta Supiato. Tuhan memberkati.